Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Sulaiman. Di sini saya akan berdiskusi dengan teman saya membahas tentang dunia peranimean atau komik-komikan Jepang. Sebelum saya mulai terlebih dahulu, anime ini lebih ke kartun-kartun yang dibuat oleh biasanya dari negara Jepang, kreator-kreator Jepang, mau itu dari agensi atau apapun, tapi selalu banyak, pasti ada aja kayak kontra pro-pronya itu. Nah, di sini saya akan membahas tentang itu. Langsung aja saya coba diskusikan sama teman saya. Ini kan waktu Komifuro kemarin tuh rame banget ya di BSD, AIS BSD itu. Menurut saya tuh udah nggak seperti biasa pada umumnya. Harus Komifuro seharusnya itu harusnya kan dia lebih menjual ke dojin, komik-komik pribadi itu harusnya seperti itu. Menurut Anda sendiri, apakah itu menjadi lebih baik atau seharusnya menjual dojin atau sekarang, soalnya saat ini hanya menjual merchandise dan kebanyakan mayoritas dari game Genshin karena emang lagi hype. Kalau menurut saya sih ya, dari pro kontranya sendiri nih. Dari pro-nya itu kan mungkin karena konsumsi peranimean ya, ataupun seperti game yang berbasis anime atau hal apapun gitu yang berbasis anime itu kan semakin banyak untuk peminatnya. Nah, itu seperti yang Komifuro kemarin kan mungkin dari tahun ke tahun tuh pengunjungnya makin bertambah ya kan. Sangat bertambah malah mungkin. Nah, itu juga saya rasa sih cukup bagus dari antusiasme orang-orangnya. Nah, tapi yang sangat disayangkan itu kebanyakan orang datang ke sana itu mengharapkan kata-kata gede, seperti yang nah, sementara untuk originalitas sendiri nih, seperti dojin dari orang Indo yang membuat ataupun cerita originalnya sendiri, original mereka sendiri itu semakin berkurang. Nah, sementara emang dari pasar konsum mereka sendiri itu mencari apa sih yang udah populer sekarang tuh, apa yang up to date sekarang. Jadi targetnya tuh hit and miss tuh. Jadi tapi saya rasa sih harusnya Komifuro tuh nggak hilang identitas sih, soalnya kan dari awal juga di situ untuk memperkenalkan karya-karya mereka. Harusnya sih nggak hilang. Cuma disayangkan aja sih, kayak disayangkan ya. original dari cerita itu udah nggak dijual belikan. Kebanyakan cuma hanya merch, dan yang saya lihat dari yang kemarin tuh cuma mayoritas kalau nggak VTuber ya Genshin Impact gitu. Iya sih, emang lagi populer sekarang. Karena populernya itu. Seharusnya kan masih banyak anime-anime yang bagus, tapi yang nggak kelirik itu masih banyak, bisa diangkat juga. Ya, overshadow lah ya. Iya. Jadi terlalu terhalangi dengan hal yang terlalu besar, jadi yang kecil-kecil nggak kelihatan. Kayaknya. Sama bagian cosplayer juga semakin lama semakin meningkat drastis banget. Oh iya, semakin tahun. Bisnisnya pun kuat banget, dari hanya penyewaan atau emang pembuatan dari gila banget kostumnya. Iya. Tapi menurut Anda itu, apakah dengan tren di Jepangan ini akan bisa aja kayak ya menggeserkan sedikit ke tradisi-tradisi kita di sini, meskipun hampir sama saja ya? Hampir sama saja. Kalau menggeser tradisi sih, saya percaya sih dari sekian banyaknya orang Indonesia ya, bakalan ada orang yang mungkin shifting atau mereka merasakan mungkin tradisi orang lain tuh lebih interesting bagi mereka, lebih menarik. Tapi bukan berarti mereka harus melupakan tradisi asli mereka dong sebagai warga Indonesia ya kan. Tapi kita lihat dari aspek bisnisnya aja lah, kalau dari aspek bisnis ya pasti kan mungkin banyak peminatnya juga kan. Nggak salah dong. Nggak salah ya, bener. Emang dari segi bisnis emang penjualan karena hal itu juga. Iya. Tapi jangan lupa identitas sih, yang paling utama itu. Tapi masih banyak juga sih kreator-kreator yang gak kelihatan banget di publik, cuman bagus banget karyanya ada. Masalahnya di situ cuman kurang kelirik aja. Tapi menurut Anda itu, apakah emang harus banyak banget melakukan promosi sebagai kreator ya? Yeah. Memainkan semua sosial media yang ada, atau
ya emang apa yang dia suka aja gitu untuk segi bisnis ya. Kalau dari segi bisnis nih, keputusan bisnis sendiri yang paling utama tuh seperti promotion, self promotion. Iya. Jadi ketika mereka punya karya tuh kenapa nggak mereka promosiin aja semua sosial media? Semua mainin aja ya. Mainin aja semuanya. Soalnya juga di situ kan pasarnya, di situ juga mereka banyak orang mencari interest di sosial media. Mungkin ada yang kecantol, ada yang suka, jadi tertarik sama kreator tersebut. Nah, sebisa mungkin jangan secluded sih. Jadi mereka tuh kalau kreator mereka punya karya tuh jangan diem-diem aja. Oh iya. Harus explore. Soalnya di situ ada keputusan bisnis juga. Bagus sangat bagus. Tapi karena semakin banyaknya sama luasnya sosial media ya, ini banyak banget jadinya itu kayak cekcok misalnya antara kreator inilah itu drama nggak penting itu emang perlu atau nggak perlu? Menurut saya sih nggak perlu sih, dijauhkan aja kalau terlebih dari drama apapun ya. Soalnya nggak enak juga. Soalnya udah selalu pasti ada aja di TikTok atau di Twitter ngebahas tentang cosplay baru tentang dia yang kayak gimana, terus cosplayer lama ngomenin yang baru-baru ini kamu nggak boleh gini. Itu dia untuk menyelesaikan itu juga susah sekali. Susah juga sih. Kita sebagai orang yang melihat dari sisi lain itu cuman bisa mikir apa yang mereka lakuin ya udah, ya kan. Kita juga nggak bisa komen apa-apa. Agak susah juga. Tapi susahnya di bagian itu. Saya harap sih mendewasakan diri aja sih masing-masing. Iya. Mungkin sekian aja kali ya. Iya. Dan untuk pembahasan anime kali ini kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau opini-opini dari kami yang menyinggung dari pihak lain, mohon maaf. Iya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.